Malam Pak Paulus. Selamat malam Pak, sehat-sehat aja Pak Paulus. Masih unmute, iya. Oke. Ya, selamat malam. Oh iya anu ya, pendeta sana gembalanya ya. Ya Pak. Itu gembalanya kan? Iya Pak. Kita baru pertama kali ya ketemu ya. Betul, baru pertama kali Pak. Yuk kenapa kenal saya? Kebetulan kemarin sebulan lalu ya, ada acara di GKT 3 ya. Oh iya, oh dari sana kan? Iya, dari situ. Saya tanya-tanya sama teman-teman. Ya memang kebetulan kalian mau ya, Iya. bicara Imlek gitu. Iya, betul. Yuk sudah lama ya di pelayanan di GKT? Kalau di GKT 7 tahun Pak Paulus. Oh, di gereja yang sama ya? Enggak, dulu saya di GKI lama Pak. Di GKI 10 tahunan mungkin. GKI apa? GKI di Surabaya ini, di GKI Pregolan Bunder. Oh, bukan GKA ya? Bukan, GKI. Oh, GKI. Kemudian GKPJ Jambi, Pak. Pernah tahu, Pak? Oh, GKBJ Jambi? Iya. Oh, pernah berapa lama di sana? 2 tahun lebih. Oh, saya juga sering khotbah di sana. Iya, betul. Nah, itu yang pendetanya John Paringkuan ya? Kenal ya? Iya, John. Betul. Waktu saya keluar, Pak John masuk. Oh, itu dia pemuda saya dulu itu. Oh. Iya, sampai jadi pendeta semua di bawah bimbingan saya. Betul. Oh, di Makassar itu. Oh, di Makassar ya? Dia kan orang Makassar. Ya. Sekarang tinggal di mana, Pak Paulus? Saya di Lipo Karawaci. Oh, di Jakarta sekarang ya? Iya. Sudah menetap jadi Jakarta, Pak ya? Waduh, sudah 20 tahun ya di sini. Oh, lama ya. Dulu lama di GKI saya dengar ya? Di GKI 11 tahun. 11 tahun GKI. Di STT-nya. Saya di STT-nya. Saya nggak mau gembalakan sidang lagi. Ya pindah ke Jakarta, saya nggak mau gembalakan sidang. Capek mengembalakan. Oh gitu ya. Udah 28 tahun mengembalakan. Waduh, lama juga ya. Iya. Gimana? Ya Pak Paulus? Iya. Ya sekarang sudah mantap lah dia GKT. Ya. Dulu studinya di mana? Saya di STT Lawang, Pak. Aletea. Oh, Lawang, oke. Iya, Aletea, Lawang. Iya. Wah, ini ya. Oh, di Lawang. Saya juga banyak teman di Lawang. Iya. Aletea, jadi jurusan Aletea. Ya, tentu apa yang generasi yang tua-tua baru saya kenal. Iya. Yuk sekarang umur berapa sekarang? Oh, sudah tua, Pak. Masa 49. Masa 49 sudah? Aduh. Iya. Tahun ini. Iya, masih lah. Mau 50. Bagus. Mau 50. Iya. Ya, puji Tuhan lah, masih kuat lah. Iya. Mudah-mudahan kuat lah sampai kalau akhir. Saya memang sudah. Pak Paulus berapa sekarang usianya? Saya 78. Waduh, udah mau 80 ya. Masih ke sana sini ya, terbang sana sini ya. Iya. Malam Pak David. Pak Jim, Bu Yuli. Selamat malam. Oh, sudah pada datang nih. Ya, ada beberapa. Saya juga share lewat YouTube, masukin YouTube, Pak. Oh ya, saya lihat. Tadi nyoba, suaranya terekam semua. Sama anak saya tadi. Nggak sadar ya.
kok heran yo Aletheia kok bisa masuk ke GKI. Loh, alet GKT kan aletnya punya GKT Pak memang Pak. Enggak GKI-nya, tuh GKI-nya. Oh GKI ya. Saya dulu pernah praktek Pak 1 tahun di GKI, kemudian ditarik sama GKI. Oh, kan sulit bagi tamatan Ya, saat. ya. Cuman kalau di Jawa Timur nggak seberapa Pak. Yang agak sulit itu yang Jawa Tengah kalau nggak salah. Oh begitu ya. Ya. Oh. Apalagi sekarang GKI sudah ada tanda tangan kerjasama Pak dengan Aletheia. Oh begitu ya. Oh, Ya. ya bagus. Ya. Saya sendiri sebenarnya dari GKT. Oh. Saya anggota GKT. Oh GKT. GKT mana Pak? Bali. Oh. Bali, sudah sekolah baru GKT-nya pecah itu di Bali. Dulu waktu di GKT itu siapa gembalanya Pak? Ini Rucu, penginjil Rucu. Rucu ya, aduh nggak tahu saya Pak. Perempuan. Ya. Tahun 63, 64. Waduh, belum lahir Pak. Iya. Belum lahir. Ya puji Tuhan lah. Kemudian ya sekolah, karena Bali tidak ada ngundang saya ya, saya ke tempat-tempat lain lah. Oh gitu. Nggak laku di GKT jadi tempat lain. Mungkin belum Bapak biasanya kan hamba Tuhan tidak dihormati di gerejanya sendiri Pak. Iya sih. Dan kind of ini punya gereja Pondok Indah. Indah. Gerejanya Pondok Indah ya. Perumahan Taman Pondok Indah ya, GKT Pondok Indah. Anggotanya sudah cukup banyak. Kecil Pak, kita masih kecil, baru dewasa kita Pak. Oh. Baru didewasakan. Oh. Kira-kira ada 50. Oh, ada 50, ada 100 ada. Oh 100 ada, ya cukup besar lah. 100 ada. Pakai bahasa Mandarin? Sudah nggak pakai lagi kita Pak. Sudah pakai ya. Oh sudah nggak pakai Mandarin ya? Nah, kecuali yang di Nasaret Penghela Pak. Kita kan anaknya Penghela Pak. Di GKT Nasaret Penghela. Kita namanya GKT Nasaret Pondok Indah. Jadi kalau di Penghela itu masih ada Mandarin di kebaktian pertama Pak. Mandarin. Ya sebenarnya prospeknya Mandarin cukup ke depan nanti ya. Iya. Karena sekarang kan sudah banyak yang mulai belajar. Iya betul. Bahkan orang-orang asli Indonesia pun belajar sekarang. Betul. Kan saya waktu pergi ke Timika, khotbah di GK Kalam Kudus, sekolahnya begitu, ketemu ada 2 orang hitam-hitam kulitnya, guru. Ini langsung bicara Mandarin sama saya, kaget saya. Ini sebenarnya orang apa? Saya orang Toraja Pak katanya. Loh, kok bisa Mandarin? Waduh, Mandarinnya hebat sekali. Yang ngajar Mandarin tuh di Timika itu. Makanya kalanya kita sendiri malu itu. Iya. Angkatan kami ini sudah hilang semua Pak bahasa Mandarin ya. Saya masih ada, masih sedikit. Biasa kita Mandarin Pak. Biasa kan Pak Paulus kalau khotbah Mandarin ya? Mandarin atau Indonesia? Ya. Boleh Mandarin bisa, Indonesia bisa. Ini sudah masuk sampai ini. Ini namanya Bruniko Pak. Dosen Pak. Dosen? Iya. Selamat malam Pak Paulus Daun. Ya, saya kenal saya, saya banyak mendengar Bapak. Bapak sangat terkenal ya, ternyata. Terkenal jahat.
Terkenal jahatnya atau baiknya? You are so popular. You are so popular. Just the same with Pak Hendra. Seperti Pak Hendra juga hamba Tuhan yang terkenal, Pak. Ya, di Generasi- lingkungan GKT Pondok Indah aja Pak terkenalnya. Pak Hendra Hendra siapa? Oh, Pak Hendra. gembala saya. Beliau terkenal di kalangan Alitea, Pak. Oh iya, Di- iya, iya. Harus begitu. Siapa Pak Hendra ini salah satu pendeta senior begitu. Iya, hampir 50 Biasa tahun. aja Pak Paulus. Wah, saya sudah ini di luar garis sekarang. Saya hanya tenang di rumah, Oh gitu. buku saja. Iya. Oh, jadi dosen di mana? Saya bantu-bantu di Petra, Pak. Oh, Petra, ya. Nama universitasnya cukup terkenal. Ya. Berapa kali saya ada kirim buku ke sana Iya, Pak. di perpustakaannya. Ya. Oke. Ya, Petra cukup terkenal. Oke. Dia sebagai dosen apa? Bidang apa? Saya di sana spesialisasinya Christian Ethics. Oh, memang ada dulu sekolah teologi ya? Ya, saya MDiv dan MTH saya dari STTIA Apacet. Saya sekarang sedang mengambil S3 di Berita Hidup, Pak. Oh, STTIAA yang di Pacet ya. Yang saya beberapa kali ada ke sana. Ya, Direktur Ya. Pascasarjana kami Pak Yosep Tong, Pak. Oh, Pak Yosef Tom. Wah, itu Bapak rohani saya itu. Pak Yosef Tom. Memang spesialisasinya dalam bidang Chinese culture ya, Pak ya. Siapa? Pak Paulus Daun. Spesialisasinya. Aduh, saya acak-acakan deh. Saya kan saya tamatan 8 sekolah teologi. Oh, oke. Jadi ya gimana ya, saya kan orang bodoh nih ceritanya. Jadi mana sekolah mau nampung saya pergilah. Jadi belajar terus. Berarti Bapak rendah hati sekali ya. Enggak lah, memang begitulah. Meskipun sudah well known, sudah terkenal, tapi masih tetap rendah hati, Pak. Luar biasa. Enggak lah, memang begitu. Aduh, memang saya ini boleh katakan ya, kalau bukan pertolongan Tuhan, saya enggak mampu. Saya sempat share dengan teman-teman saya bahwa Rabu ini ada Pak Paulus Daun diundang. Kemudian teman-teman saya langsung mengatakan, loh itu beliau sangat terkenal itu. Memang spesialisasinya bidang Chinese culture. Memang dalam bidang kebudayaan Tionghoa. Iya. Ya, itu ceritanya 20 tahun yang lalu ceritanya. Saya baru pindah ke Jakarta. Terakhir saya di Manado. Oleh karena diundang sama ST untuk jadi dosen, saya dipindah. Begitu sampai di Jakarta, nggak tahu siapa yang mengatakan kalau mengenai kebudayaan Tionghoa itu cari Pendeta Paulus, yaitu pakarnya. Nah, oleh karena itu gereja lalu ngundang saya. Waktu terima undangan, saya bengong, saya nggak ngerti apa itu tradisi Tionghoa. Memang kecil saya pernah ya terlibat di dalam tradisi, tapi saya nggak tahu. Tapi saya suka tantangan, ya diundang ya sudahlah. Saya baca buku begitu. Lalu dengan apa yang saya tahu, kemudian saya sharekan. Siapa tahu begitu saya sharekan, waduh lebih banyak lagi gereja yang meminta saya. Dengan bekal Allah kadarnya saya sampaikan. Makin lama makin banyak saya kaget sendiri. Untung selama ini yang dengar-dengar kan bodoh-bodoh ya. Jadi tidak mempersulit saya kan. Kaget kalau pada suatu kali ada orang pintar, saya nggak bisa gimana gitu. Mulailah saya menyelidiki. Ya, kalau saya kebetulan pergi ke Tiongkok, ke Hong Kong, ke Taiwan, ke Makau, ke Singapura, ada buku-buku tentang tradisi, saya beli semuanya itu. Nah, mulailah saya menyelidiki. Nah, kemudian saya tuangkan dalam bentuk buklet ini.
sebanyak Pak. 21 buklet ini. Atau mungkin Pak Paulus dulu disertasinya tentang Chinese culture gitu Pak, bukan ya? Enggak, kebanyakan apologetika. Oh, apologetika, oke. Hampir dari diploma sampai S3 itu semuanya apologetik. Oh, oke. Ya. Di Indonesia ada bidang apologetika ya Pak ya? Di Indonesia Oh banyak. STT yang apologetika Pak? Hah? STT yang spesialisasinya in apologetics di mana Pak kira-kira? Ya pasti ada lah. Cuma spesialisasinya karena apologetik itu boleh katakan ilmu sampingan lah. Ya, masuk praktika. Ya. Sama dengan bidat. Dulu kan bidat satu mata kuliah, sekarang udah nggak ada. Ya. Padahal bidat itu sangat penting. Ya. Ini belakangan ada muncul satu bidat baru ya. You tahu nggak? Gereja Kilat dari Timur. Oh, ya. Nah, itu baru saya selesaikan satu buku, bidat Gereja Kilat dari Timur. Itu sekarang sudah masuk di Indonesia itu. Tentu dia masuk. Ini bidat ini lebih berbahaya dibandingkan saksi Yehova. Karena bidat ini langsung menyerang orang Kristen. Bidatnya salahnya di bidang apa gereja itu? Waduh, di bidang semuanya. Yang mati-matian deh, hancur-hancuran. Dia menyebut dirinya Kristus perempuan. Dia Kristus tapi perempuan. Karena dia bilang mengatakan Allah akan menciptakan Adam dan Hawa. Demikian juga juru selamat, ya kan? Tuhan Yesus kan pria. Nah, dia sekarang wanitanya gitu. Padahal sebenarnya dia itu mantan orang penyakit jiwa. Wah, cara kerjanya lihai. Soalnya itu saya mengharapkan kalau bisa sinode aware tentang bidat ini. Karena dia kerjanya luar biasa hebatnya. Dia menghalalkan segala cara. Dia bukan saja menyerang anggota jemaat, pimpinan gereja. Dengan cara bagaimana itu? Dengan caranya dia menawarkan wanita. Dia kasih kita minum waktu ujung kan, dikasih minuman yang merangsang, lalu ditawarkan wanita cantik. Setelah kita jatuh, itu dipegang sebagai senjata memaksa kita harus menjadi anggotanya. Aku mau bicara sama dia. Pak Paulus, ini ya. Papa bicara. Ya. Papa katanya pernah bertemu Bapak. Oh, siapa? Saya David. Pak David. Oh. Di mana ketemunya Pak David? Tahun 94, Bapak khutbah di kampus saya di STT Jeffrey. Oh, di mana? Makassar. Makassar. Oh ya. Ya. Saya wisuda di sana. Oh, oke. Nah, jadi yang tadi Bapak ngobrol banyak, itu anak saya sekarang. Yang mana ya? Yang sekarang yang barusan Bapak ngobrol itu. Niko. Oh ya. Oke. Sorry. Ya. Oke, sekarang semuanya tinggal di Surabaya ya? Iya, Pak. Oke. Itu Bapak punya kumis masih hitam, saya juga kumis saya masih hitam. Ya. Pak, tahun. sekarang pelayanan di mana, Pak? Sekarang saya di rumah. Oh, ya. Kondisi agak sedikit lemah. Padahal usianya sama. Umur berapa sekarang? Pak. Oh, sama Cisepak. Ya. Sama Cisepak. Waktu itu Bapak khutbah waktu minggunya sebelum kita wisuda. Oh. Nah, dan karena khutbahnya demikian bagusnya, saya minta berkenalan. Saya
saya pikir mungkin bisa diundang ke Surabaya. Tapi gereja Surabaya mungkin agak birokrat, sulit untuk duit. Waktu itu Bapak kan di Manado. Oh iya, ya. Saya 5 tahun di Manado. Ya. Oke. Ya, baik. Selamat malam Bapak-bapak, Ibu-ibu semua. Sudah pukul 7 lewat sedikit ya. Oke. Kita akan mulai persekutuan kita malam hari ini. Kita mengucapkan terima kasih untuk Pak Paulus Daun yang sudah menyempatkan diri melayani kita pada malam hari ini ya. Terima kasih. Semoga nanti pelayanannya memberkati setiap kita ya. Ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, kita akan nyanyikan dulu satu pujian ya. Kita akan sama-sama nyanyikan satu pujian. Kau mengenal hatiku ya. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya, walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke kedalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa, supaya kehidupan memancar senantiasa. Ya, Bapak Ibu, kita berdoa sebelum kita memulai persekutuan kita pada malam hari ini. Ya, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas kasih dan kebaikan yang begitu besar dalam hidup kami, sekalipun di tengah-tengah kondisi pandemi saat ini. Kami boleh melihat bagaimana Tuhan terus bekerja
Tuhan terus menyatakan karya yang luar biasa dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Kami juga bersyukur kalau malam hari ini kami boleh berkumpul kembali, bersekutu bersama sekalipun melewat Zoom. Kami yakin dan percaya Tuhan juga hadir dan berada di tengah-tengah kami. Biarlah Tuhan memberkati setiap kami lewat persekutuan pada malam hari ini. Secara khusus kami bersyukur untuk hamba-Mu, Bapak Pendeta Paulus Daun, yang boleh hadir berada di tengah-tengah kami, dan beliau juga akan melayani kami. Biarlah Tuhan memberkati hamba-Mu di dalam menyampaikan materi yang akan dibahas pada malam hari ini. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan juga untuk jemaat kami yang lain. Biarlah mereka juga dapat bergabung pada malam hari ini, bersama-sama menikmati berkat Tuhan di dalam persekutuan ini, dan juga diberikan pemahaman berkaitan dengan kebenaran firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami sungguh menyerahkan waktu kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang pimpin, Tuhan yang sertai, Tuhan yang memberkati. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami berdoa, kami berserah untuk persekutuan malam ini hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Amin. Ya, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, sebelum kita nanti mendapat penjelasan dari Bapak Pendeta Paulus, kita mau nyanyi lagu satu lagi ya. Kita nyanyi lagu, mungkin kita semua pasti sudah tahu lah ya, lagu Ada Satu Sobatku Yang Setia ya. Siapa dia? Tidak lain adalah Tuhan kita Yesus Kristus ya. Biarlah dalam hidup ini kita selalu percaya Tuhan selalu ada dan hadir dalam hidup kita, di dalam kondisi apapun, dalam situasi apapun. Ada satu sobatku yang setia. Yang mau tepuk tangan silakan Bapak Ibu ya. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu aku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Amin, Bapak Ibu. Amin. Amin. Ya, Tuhan Yesus lah ya yang selalu menghibur, memberikan kekuatan dalam hidup kita di dalam kondisi apapun, termasuk dalam kondisi saat ini. Ya, baik, Bapak Ibu yang terkasih, kita akan mendengarkan pemahaman berkaitan dengan makna Imlek ya bagi kita orang Kristen. Biarlah malam ini Tuhan memberkati kita lewat hambanya Bapak Paulus Daun. Kami persilakan Pak Paulus untuk memperkenalkan diri mungkin, dan selanjutnya dapat menyampaikan materi. Terima kasih.
Selamat malam ya semuanya. Kecuali Pak David aja, yang lain saya kira kita baru pertama kali ketemu ya. Ya. Sebetulnya saya sering ke Surabaya, ya. Khotbah itu di GKA, ya, di GKA. Cuma GKT saya belum pernah, terkecuali Malang, ya, Malang GKT 3 pernah saya pimpin kebaktian, dan terakhir yaitu pimpin seminar tentang apa namanya itu Hong Shui, ya, Hong Shui. Dan malam ini saya membawakan tentang Imlek. Imlek adalah salah satu tradisi yang terdapat di kalangan orang Tionghoa. Sebenarnya masih banyak tradisi-tradisi yang lain. Ya. Kalau saudara berminat untuk mengetahui dan mempelajari, saya sudah menulis ya 21 buklet, ini akan terus berkembang. Tiap buklet itu membicarakan satu topik. Nah, Imlek, Cap Gome, ya, mengenai apa lagi? Feng Shui, ya, mengenai orang sembahyang pada arwah leluhur, ya, dan sebagainya. Jadi itu sudah 21 ya tema yang saya. Kalau saudara tertarik silakan ya, pesan buku saya itu ya. Dan bahasa Indonesia yang saya pakai sangat sederhana, yang mudah dimengerti. Di samping saya memberitahukan apa itu, kemudian saya memberitahukan apa yang sering-sering ada di kalangan orang Tionghoa, khususnya mereka yang belum percaya. Kemudian saya lalu mengarahkan tentang pandangan Alkitab tentang tradisi itu. Ya, demikian pula malam ini dengan sistematik demikian saya akan menjelaskan mengenai Tahun Baru Imlek. Nah, saudara, sebelum kita lebih lanjut membicarakan, mari kita melihat dua bagian Alkitab ya, untuk kita jadikan landasan pembahasan tentang salah satu tradisi Tionghoa itu, yaitu Tahun Baru Imlek. Yang pertama, mari kita melihat Injil Matius, pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-10b. Saya bacakan ya. Sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Bagian kedua, kita melihat Injil Yohanes, pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-24. Yohanes 4 ayat 24. Saya bacakan, Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Nah, saudara, berbicara mengenai Imlek. Sebenarnya Imlek sudah mempunyai sejarah, tepatnya ya 2000 tahun sebelum Masehi. Orang-orang Tionghoa di daratan sudah merayakan Tahun Baru Imlek. Cuma pada waktu itu harinya dan bulannya sering-sering berubah. Itu ditentukan dinasti apa yang berkuasa. Barulah pada zaman Kaisar Han Uti menjadi raja atau menjadi kaisar, lalu ditetapkan tanggal dan bulannya Tahun Baru Imlek, yaitu jatuh pada tanggal 1 Januari tahun Imlek. Kalau kita gunakan tanggalan Masehi, kira-kira jatuh di antara Januari dan Februari. Nah, kalau tahun ini kebetulan jatuh pada tanggal 12 Februari. Ya. Nah, setelah di Tiongkok, sistem kerajaan itu diganti dengan sistem nasionalis dan komunis. Pernah pemerintah secara resmi
mau menghilangkan tahun baru Imlek sebagai hari raya nasional, diganti dengan 1 Januari tahun Masehi, yaitu ikut dengan tahun baru internasional. Nah, walaupun demikian, orang-orang Tionghoa di daratan merayakan tahun baru Imlek itu lebih meriah dibandingkan merayakan tahun baru internasional, yaitu 1 Januari tahun Masehi. Mungkin oleh karena itulah, maka kemudian pemerintah tidak terlalu mempermasalahkan. Ya. Maka dengan demikian, maka Hari Raya Imlek dirayakan sangat-sangat di daratan. Nah, bukan saja di daratan Tiongkok, demikian pula dirayakan oleh orang-orang Tionghoa yang berada di perantauan, termasuk kita yang ada di Indonesia. Memang pernah pada waktu zamannya Orde Baru, selama kurang lebih 32 tahun, semua yang berbau ke Tionghoa dilarang, termasuk tahun baru Imlek. Nah, saya tahu, walaupun secara resmi pemerintah Orde Baru melarang, tetapi orang Tionghoa tetap secara diam-diam merayakan tahun baru Imlek. Nah, dari mana kita dapat tahu? Yaitu setiap kali perayaan tahun baru Imlek datang, semua barang-barang yang berkaitan dengan tahun baru Imlek itu dijual belikan. Kalau di Jakarta itu banyak yang dijual belikan di Glodok dan di Pancoran. Ya. Nah, setelah Gus Dur menjadi presiden, maka semua larangan itu dicabut. Apalagi tatkala Ibu Megawati menjadi presiden, malah tahun baru Imlek dijadikan libur nasional. Artinya, secara resmi pemerintah mengakui keberadaan tradisi Tionghoa, khususnya tahun baru Imlek. Nah, sejak itu, maka orang-orang Tionghoa dengan bebas dan dengan meriah setiap tahun baru Imlek mereka merayakan dengan luar biasa megahnya. Sebab itu kita melihat di mal-mal, di plaza-plaza, di tempat-tempat hiburan, termasuk di gereja, semuanya menjadi warna merah, gitu. Saya kira saudara semuanya tahu, gitu. Nah, saat itulah maka orang-orang Tionghoa dengan bebas ya dapat merayakan tahun baru Imlek. Nah, sekarang timbul pertanyaan, kita sebagai orang Kristen Tionghoa, boleh nggak kita ikut merayakan tahun baru Imlek? Karena saya pernah mendengar di Jakarta ada pendeta yang melarang anggota jemaat itu merayakan tahun baru Imlek. Ya, saya tidak tahu apa yang menjadi dasar, apa yang menjadi argumentasi. Saya tidak jelas. Cuma saya kira pendeta yang melarang anggota jemaat Tionghoa untuk merayakan tahun baru Imlek, jelas pendeta itu tidak tahu apa itu tahun baru Imlek. Kalau saya, bukan saja boleh merayakan tahun baru Imlek, bahkan harus merayakan tahun baru Imlek. Mengapa saya mengatakan merayakan, bahkan harus merayakan? Karena setiap suku bangsa yang ada di dunia ini, mereka masing-masing mempunyai hari raya. Orang Islam mempunyai hari rayanya, orang Hindu mempunyai hari rayanya, dan orang Tionghoa juga mempunyai hari rayanya, yaitu hari raya Imlek. Terkecuali kita lupa kalau diri kita ini orang Tionghoa, ya boleh saja tidak merayakan Imlek. Oleh karena itu, baik secara alkitabiah kita bisa mempertanggungjawabkan bahwa orang-orang Kristen Tionghoa bukan saja boleh dan harus merayakan tahun baru Imlek. Nah, saudara, ternyata tahun baru Imlek itu bukan dirayakan satu hari, melainkan dirayakan selama 3 minggu berturut-turut.
1 minggu sebelum Tahun Baru Imlek dan 2 minggu setelah Tahun Baru Imlek. Puncaknya yaitu pada tanggal 15 Januari tahun Imlek yang dikenal dengan nama Hari Raya Cap Gome. Pernah dengar itu istilah itu? Mungkin saudara tidak terlalu familiar ya tentang Cap Gome. Ya. Tetapi kalau kita sebut lontong Cap Gome, kita semua tahu. Ya. Nah, itu puncak perayaan Tahun Baru Imlek. Ya, puncaknya. Nah, saudara, selama 3 minggu berturut-turut perayaan yang berkaitan dengan perayaan Tahun Baru Imlek, banyak sekali acara dan upacara. Ya. Nah, kita sebagai orang Kristen Tionghoa perlu berhati-hati. Ya. Ada acara, ada upacara yang boleh kita ikuti, tetapi ada yang tidak boleh kita ikuti. Nah, ini yang saya kira perlu saya bekali supaya saudara jelas, ya. Karena banyak orang Tionghoa acara upacara yang sebenarnya dilarang sebagai orang Kristen, mereka justru melakukan. Yang tidak, justru mereka tidak mau lakukan. Ya. Ini disebabkan oleh karena apa? Ya, oleh karena itu saya akan memberikan penjelasan. Nah, tatkala saudara menghadapi upacara dan acara, ya, tatkala saudara menghadapi itu, saudara harus bisa memilah-milah mana acara upacara yang termasuk kultural. Yang dimaksud kultural itu yang berkaitan dengan kebudayaan. Dan mana yang berkaitan dengan ritual. Ritual itu keagamaan atau peribadahan. Ya. Nah, kalau acara upacara itu berkaitan dengan kultural, kebudayaan, kita sebagai orang Kristen boleh kita lakukan. Tetapi yang berkaitan dengan ritual, agama atau penyembahan, itu yang tidak boleh kita lakukan. Nah, bagaimana caranya kita tahu kalau acara ini, upacara ini termasuk kultural, dan ini termasuk ritual? Yaitu kita harus melihat objek yang kita sembah, objek yang kita hormati, berbentuk roh atau tidak. Kalau berbentuk roh, itu pasti ritual. Kalau tidak berbentuk roh, itu pasti kultural. Bagaimana kita bisa mengetahuinya? Apa dasar teologianya atau dasar Alkitabnya? Bagian pembacaan kita tadi mengatakan, hendaklah kita menyembah Allah Tuhan kita, hanya kepada Dia sajalah kita berbakti. Jadi tatkala kita berhadapan dengan acara upacara yang biasa diadakan oleh orang-orang Tionghoa, kita harus perhatikan kalau itu ritual, itu termasuk keagamaan atau peribadahan. Firman Tuhan mengatakan, jangan kamu menyembah ilah kecuali kepada Allah. Sebab itu dilarang kita mengikuti. Tetapi kalau dia tidak berbentuk roh, berarti itu tidak ada kaitannya dengan ritual. Itu kultural. Ya. Nah, kita boleh melakukan. Nah, supaya saudara lebih jelas, maka saya berikan sekalian, saya membawa saudara dengan tema yang saudara berikan kepada saya, yaitu apa hubungannya Imlek dengan kita. Nah, saudara, menjelang tahun baru Imlek, itu pada tanggal 30 Desember tahun Imlek, Cusi, ya, Cusi Wanfei, ya, malam tahun baru Imlek. Biasanya pada sore hari atau malam hari, mereka ada satu acara yang dinamakan acara Huan Yen. Huan Yen itu kumpul bersama-sama, lalu makan bersama-sama.
Oleh karena itu semua baik yang ada di dalam kota, di luar daerah, bahkan yang ada di luar negeri, mereka usahakan pada malam tahun baru Imlek itu semuanya kumpul, pulang kampung begitu. Dan di sana mereka makan, kumpul bersama, makan bersama. Mereka di sana melampiaskan kerinduan mereka karena sudah berpisah 1 tahun. Ya. Nah, kemudian setelah acara Tuhan Yesus, ada satu acara kecil yang dinamakan soja teh atau teh pai, yaitu anak cucu cicit satu persatu berlutut di hadapan orang tua menyuguhkan teh. Nah, orang tua mengambil teh itu dan minum. Itu acara soja teh. Bukan saja dilakukan pada waktu itu, juga dilakukan pada waktu kita menikah. Kurang tahu apakah saudara mengalami itu. Waktu mau masuk rumah, ada acara teh pai. Yaitu ini yang dimaksudkan teh pai. Nah, teh pai ini, walaupun sederhana wujudnya, tetapi itu sangat penting artinya bagi orang Tionghoa. Karena apa? Karena melalui teh pai itu sebagai suatu ekspresi bakti hormatnya sang anak terhadap orang tua. Ya, sekali lagi saya katakan, acara teh pai ini sangat penting artinya bagi orang tua. Karena dengan teh pai itu sang anak menyatakan bakti dan hormatnya kepada orang tua. Nah, kita sebagai orang Kristen Tionghoa boleh nggak ikut acara ini? Banyak pemuda yang tidak tahu oleh karena dilakukan dengan berlutut memberikan teh, lalu dianggap itu sebagai penyembahan. Lalu mereka menolak melakukannya sehingga terjadi keributan. Padahal acara itu bukan saja boleh, dan kita harus ikuti. Karena apa? Karena itu tidak ada kaitannya dengan ritual, itu kultural. Dari mana kita tahu yaitu prinsipnya? Kita melihat orang yang kita hormati itu berbentuk roh atau tidak. Jelas tidak, karena dia hidup. Karena dia hidup tidak ada, tidak berbentuk roh. Itu bukan ritual, itu kultural. Justru kita mempergunakan momen itu, baik-baik kita pakai itu acara itu. Karena apa? Karena orang tua kita sering menyalahpahami agama Kristen. Karena tatkala anak cucu cicit mereka seolah-olah kehilangan anak cucu. Mereka menganggap begitu mereka menjadi Kristen, mereka sudah tidak berbakti, tidak hormat kepada orang tua. Nah, itu saya mengalami getahnya itu waktu saya mau percaya Tuhan Yesus. Mereka menyalahpahami. Padahal agama Kristen justru menekankan, menitikberatkan, bahkan dimasukkan ke dalam 10 hukum. Ya kan? Tapi mereka tidak tahu, maka kita melalui acara teh pai itu wujudkan. Secara tidak langsung mau memberitahukan kepada orang tua kita. Bahwa walaupun saya sudah menjadi Kristen, bukan berarti saya menjadi anak cucu yang siap. Saya tetap berbakti, saya tetap hormat. Maka itulah salah satu ya faedahnya Imlek untuk kita sebagai orang Kristen. Secara tidak langsung kita mengungkapkan keyakinan kita dan bakti kita kepada orang tua, sehingga membuka peluang untuk mereka atau menghilangkan rasa antipati mereka terhadap kekristenan.
Jelas ya? Nah, setelah itu, pada waktu tahun baru Imlek, biasanya pagi hari, ada satu upacara yang dinamakan upacara sembahyang untuk arwah leluhur. Saya yakin kita semuanya pernah melakukan itu sebelum percaya Tuhan ya, yaitu upacara sembahyang untuk arwah leluhur. Maknanya adalah untuk orang-orang Tionghoa, maknanya adalah orang-orang yang hidup melalui meja sembahyang memberi makan kepada orang yang sudah meninggal. Pernah itu ya, saudara alami ya. Nah, saudara, apa yang dimaksudkan meja sembahyang yaitu mereka menyiapkan meja, di atasnya disajikan makanan, ya, di antaranya nasi lah, kepala babi lah, ayam rebus lah, ya, buah-buahan, manisan, dan sebagainya. Ditaruh di atas meja. Lalu anak cucu cicit semuanya berbaris satu persatu dengan mengambil dupa, dibakar, kemudian berdiri di depan meja sembahyang, lalu mereka soja. Nah, biasanya waktu soja, kita mengatakan, kakek, nenek, papa, mama, kalau sudah meninggal mereka, kami sudah menyiapkan makanan. Silahkan datang, makan sekenyang-kenyangnya. Itu adalah upacara sembahyang untuk arwah leluhur. Dengan kepercayaan mereka, orang yang hidup melalui meja sembahyang memberi makan kepada orang yang sudah meninggal. Biasanya tahun baru Imlek sembahyang di rumah, cemek sembahyang di kuburan. Nah, ini asal mulanya. Ya, mengerti ya? Nah, sekarang kita pertanyakan, kita sebagai orang Kristen Tionghoa boleh nggak ikut upacara ini? Kembali kepada prinsip kita. Kita sembahyang, kita menyembah. Objek kita itu berbentuk roh nggak? Karena objek kita adalah orang yang sudah meninggal. Artinya apa? Berbentuk roh. Nah, upacara itu bukan kultural, itu ritual. Itu yang tidak boleh kita ikuti. Ya, karena apa? Kita hanya boleh menyembah Allah Tuhan kita dan hanya kepada Dia saja berbakti. Mengapa saya mengatakan objeknya roh sebagai ibadah? Karena firman Tuhan yang kita baca tadi di dalam Yohanes 4 ayat 24 mengatakan Allah itu roh adanya. Barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Sebab itu yang berkaitan dengan upacara sembahyanglah, penyembahanlah, keagamaan itu pasti mempunyai kaitan dengan roh. Ya, jelas ya. Nah, sehingga dengan demikian baru kita tahu, walaupun tahun baru Imlek kita sebagai orang Kristen Tionghoa boleh ikut. Ya, boleh kita ikut merayakan, tidak ada masalah. Cuma di antara acara upacara itu ada yang boleh kita ikutin, ada yang tidak boleh kita ikutin. Nah, setelah itu biasanya setelah sembahyang selesai, biasanya anak-anak muda lalu keluar rumah mengadakan kunjungan kepada orang-orang yang terlebih tua. Yang kita kenal dengan istilah painin. Pernah dengar itu? Painin. Yaitu menyambangi orang-orang tua. Waduh, saya waktu remaja paling suka itu. Bukan karena suka mengunjungi orang tua, bukan. Karena apa? Karena setelah kita berkunjung, pasti kita mendapat ampau. Ya, makanya saya waktu itu rajin sekali pergi. Banyak saya pergi orang tua. Bahkan ada kalanya tidak ada hubungan kita pergi. Ya. Kenapa? Dapat ampau. Ya. Nah, sekarang dipertanyakan kita sebagai orang Kristen boleh nggak ikut terima ampau? Why not?
Tidak ada masalah. Kalau kita dikasih angpau, kita tidak mau, bodohlah kita. Ya. Ya. Nah, cuma yang perlu saudara perhatikan, orang yang menerima angpau itu hanya orang yang belum menikah. Yang sudah menikah nggak boleh. Ya. Jadi yang sudah menikah tidak menerima angpau, tetapi memberi angpau. Nah, kalau ada anak-anak muda datang ke rumah kita, ya toh, jangan pelit, kita harus menyiapkan angpau untuk diberikan kepada mereka. Nah, yang diperhatikan isi di dalam angpau itu ya lembar, minimal 2 lembar. Ada orang bertanya, Pak Pendeta, bilang banyak ceritanya itu, tapi yang sederhana aja. Ya, kalau angpau kita itu 1 lembar, itu terlalu sedikit, itu menyatakan kita pelit. Ya, nah. Kalau kita kasih 2, tak utuh lah. Ya. Nah, lumayan lah. Kalau lebih bagus lagi. Ya. Nah, saudara, walaupun acara Painian ini termasuk kultural, tapi kita sebagai orang Kristen bisa mempergunakan acara kultural itu untuk berbuat sesuatu bagi Tuhan. Caranya apa? Yaitu tatkala kita datang ke tempat orang tua, menyambangi, ya, lalu dia berikan angpau, kita boleh ya mempergunakan kesempatan itu ya memberikan buku rohani atau traktat. Nah, seperti misalnya buku saya ini bisa dijadikan traktat ini, ya, dikasih. Dia akan kita berikan itu kalau berbentuk angpau dia marah. Oleh karena itu jangan angpau, tapi kita berikan buku. Nah, pada waktu beri buku, kita mengatakan asik, terima kasih untuk angpaunya ya. Nah, saya ada bawa ini buku bacaan deh. Tolong nanti ada waktu baca-baca ya. Nah, kita kasih dia senang gitu. Mungkin waktu itu dia nggak baca. Dia hanya taruh aja di atas meja. Kita apa? Siapa tahu tatkala dia mempunyai waktu senggang, dia kan tak punya pekerjaan, dia lihat ada buku, lalu dia buka-buka, lalu baca. Begitu dia baca, benih Injil yang ada di dalam buku itu langsung mampir ke tempat pikirannya, masuk ke dalam hatinya. Ya, benih itu. Walaupun pada saat itu dia belum percaya, apa-apa. Tapi yang pasti begitu dia baca, firman Tuhan sebagai benih yang masuk ke otaknya dan masuk ke hatinya. Nanti pada satu saat tatkala Roh Kudus bekerja dalam satu keadaan, dia akan membuka hati menerima Tuhan Yesus. Mengapa saya mengatakan demikian? Karena pengalaman ini adalah pengalaman pribadi. Saya percaya Tuhan bukan karena ikut KKR. Tidak. Juga bukan karena ada orang mengabarkan Injil. Tidak. Saya nggak percaya karena apa? Ada seorang misionari memberikan saya traktat. Dia tidak berkata apa-apa. Dia hanya berikan traktat, saya terima. Saya pergi, lalu saya baca. Saya kaget loh. Isi traktat ini kok membicarakan saya ini. Saya ini orangnya bagaimana, semuanya ada di dalam traktat. Dan saya sadar, apa yang dikatakan benar. Saya ini orangnya sebagaimana dikatakan. Mulai saya tertarik pada waktu itu. Tapi sayang, tidak ada yang membimbing. Itu saya lupakan begitu saja. Tetapi benih sudah ada dalam hati saya. Pada satu saat, tatkala saya pindah ke satu kota, dalam satu kesempatan saya berkenalan dengan Injil, langsung hati saya terbuka menerima Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat. Nah, kalau kita memberikan angpau, kita juga bisa melakukan hal yang walaupun sedikit untuk Tuhan. Waktu kita berikan angpau, kita bilang, anak-anak, cucu, ini angpau ya, ini berkat Tuhan loh ya.
pakai di tempat yang baik ya. Nah, minggu ini jangan lupa ke gereja ya. Mungkin anak-anak kata ya. Kalau dia bilang tidak nanti ampaunya ditarik kembali, kan rugi lah dia. Ya, tapi jangan ada apa-apa. Tetapi kata-kata yang kita tanamkan dalam otaknya, dalam hatinya, pada satu saat tatkala Roh Kudus bekerja, dia akan membuka hati untuk datang ke gereja dan terima Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat. Sebab itu Imlek ada faedahnya bagi kita sebagai orang Kristen, khususnya di dalam hal memberitakan Injil. Nah, ada orang bertanya kepada saya, kenapa kok tiap menjelang tahun baru Imlek, kok mal-mal, plaza-plaza, tempat-tempat hiburan, termasuk gereja, kok warnanya berubah, merah ya, seolah-olah merah itu paling dominan ya pada waktu menyambut Imlek. Kenapa? Nah, sebenarnya banyak cerita mengenai hal ini, saya angkat satu saja cerita. Begini ceritanya. Dulu di Tiongkok itu ada seekor binatang buas, namanya Nian. Nian itu tahun. Artinya tahun. Nah, Nian itu sebetulnya nama binatang buas itu. Nah, makanannya yaitu daging manusia. Nah, ini binatang ini sangat malas. Begitu dia tidur 1 tahun. Menjelang tahun baru Imlek, baru dia bangun. Perutnya lapar, lalu dia ke sana kemari untuk mencari mangsa, yaitu manusia, untuk dimakan. Sebab itu orang-orang Tionghoa di daratan Tiongkok zaman dulu, setiap kali tahun baru Imlek datang, mereka bukannya senang-senang, ketakutan mereka. Takut kalau ketemu binatang ini, mereka dimakan, mereka mati. Setelah itu mereka ketakutan. Justru mereka sembunyi di rumah-rumah, tidak berani keluar rumah. Orang harusnya sukaria, karena gara-gara binatang buas ini menyebabkan keadaan berubah. Sama seperti keadaan kita sekarang kan. Tahun Imlek, tahun-tahun yang lalu kita rayakan dengan meriah. Tahun ini kan tidak, karena adanya pandemi. Kita nggak berani keluar, ya, kita tidak berani berkerumun kan. Ya. Tapi keadaan ini tidak seperti keadaan orang mereka ya, tidak berani keluar rumah, takut ketemu binatang itu lalu mereka dibunuh. Nah, dalam situasi kondisi yang demikian, ada seorang pinter. Dia memberikan arahan dengan jaminan tidak perlu kamu takut sama binatang. Saya kasih kamu caranya supaya binatang ini lari ketakutan. Lalu mereka bertanya bagaimana? Yaitu pakai warna merah. Karena binatang ini paling takut warna merah. Bukan saja takut warna merah, yaitu takut suara gaduh. Setiap kali kamu baru Imlek keluarkan warna merah sama suara gaduh. Ini asal mula kenapa menjelang tahun baru Imlek warna merah itu sangat dominan dalam pengertian untuk mengusir setan. Binatang ini. Kenapa suara gaduh? Kalian kan bikin pasang beton kan, wah, barongsai keluar dengan suara yang gaduh, pergi ke rumah-rumah. Mereka pukul genderangnya makin keras, makin bagus. Karena apa? Karena setan ini takut suara gaduh. Mereka akan lari. Setelah itu, barongsai keluar itu ada arti, yaitu untuk mengusir setan. Ya. Sebab itu mengapa ada warna merah, kenapa ada suara yang gaduh. Ya. Nah, bagi kita sebagai orang Kristen, tentu kita nggak percaya. Bukan tidak percaya. Ya. Tidak percaya ada binatang buas itu.
setan ada. Ya kita kan tahu setan musuh kita, musuh latin kita. Dia itu adalah mantan tangan kanan Allah yang melayani di hadirat Allah sekali dengan Allah, tapi karena kesombongannya dia jatuh menjadi setan. Posisinya sebagai malaikat yang melayani itu sudah hilang karena dia berbuat dosa. Tetapi kekuasaannya masih ada. Nah, sebab itu setan tidak takut warna merah. Setan tidak takut suara gaduh. Justru suara gaduh disenangi oleh setan karena apa? Karena suara gaduh menyebabkan orang-orang hilang fungsi rasionya. Dan dirinya dikuasai oleh emosi. Ini yang nggak jalan, emosinya yang jalan. So itu meledak-meledak, loncat-loncat sana, loncat sini. Bahkan ada yang bajunya telanjang bulat begitu tampak malu. Gitu. Nah, justru dalam keadaan demikian suka dan datang untuk masuk. Iblis tidak bisa sembarangan merasuk orang. Kecuali kita membuka pintu maka dia masuk. Sebab itu orang Kristen nggak takut setan. Sebab itu warna merah dan suara genderang itu boleh saja kita lakukan bukan dalam mengerti usir setan, tidak, hanya meriahkan saja, memeriahkan saja. Karena apa? Karena setan bukan takut warna merah, bukan takut suara gaduh, yang dia takuti hanya satu saja, yaitu Tuhan Yesus. Nah, kita orang-orang yang ditebus, Tuhan bersama-sama dengan kita. Bukan kita takut setan, setan takut kita. Nah, kalau cerita setan ini cerita lain lagi ya. Kita kan nanti kita nggak pulang, ya kan? Nah, sebab itu kita harus tahu ini sebagai bekal, kawan, ya kan? Nah, yang terakhir ya, supaya jangan terlalu lama ya. Oh, lagi 15 menit ya. Yang terakhir, dan yang lainnya nanti bisa saudara tanya ya, saya akan usahakan untuk menjawab. Dan pada waktu tahun baru Imlek, waktu kita bertemu, lalu kita mengucapkan selamat dengan kata apa? Kongsi Pak Cai Wan Si Rui. Artinya, selamat kamu cepat kaya. Lalu mudah-mudahan apa yang kau inginkan itu tercapai semuanya. Itu ucapannya. Nah, kita sebagai Kristen Tionghoa, apakah waktu bertemu kita boleh mengucapkan perkataan yang sama? Yang menurut saya ya, bukannya tidak boleh, tapi kurang tepat. Karena apa? Kalau kita katakan kongsi facai, selamat ya kau supaya menjadi kaya. Itu seolah-olah mengandung makna kehidupan kita, nilai kehidupan kita, tujuan kehidupan kita itu berputar pada suasana keduniawian yang pekat. Seolah-olah harta kekayaan itu betul-betul menentukan segalanya. Bukan berarti kita nggak perlu harta, ya perlu, tetapi hidup kita bukan ditentukan. Justru ada kalanya kalau kita tidak terlalu kaya, suami istri akur-akur di rumah. Rumah bahagia. Tapi setelah mempunyai uang, mulailah dia macam-macam. Itu banyak sekali, ya. Bukan berarti ada, ya. Banyak sekali. Pada waktu miskin, baik-baik saja keluarga itu, tapi begitu jadi kaya kacau balau. Sudah punya istri satu, nggak cukup, ambil istri yang kedua. Yang kelihatan saja dua, yang tidak kelihatan nggak tahu apa. Kacau lah rumah tangganya. Kita lihat dalam kehidupan selebriti. Sebab itu, kita sebagai orang Kristen, kehidupan kita bukan ditentukan oleh harta kekayaan.
Bukan kita tidak perlu harta, tetapi bukan ditentukan. Nah, lu bilang wan seru, segala sesuatu itu terjadi menurut kemauan, keinginan. Biasanya keinginan kita lebih dominan. Tujuannya itu egois, kesenangan secara jasmani. Oleh karena itu bukan kehendak kita, jadi seharusnya kehendak Tuhan yang jadi. Karena kehendak Tuhan lah yang bukan saja baik, yang terbaik untuk kita. Oleh karena itu kalau kita menyampaikan selamat dengan kata-kata kung sifat saiwan seru tidak tepat, lalu kita pakai perkataan apa? Sederhananya kita bilang aja Sing Nian Kuai Lo. Selamat tahun baru, boleh. Atau Sing Nian Mung. Selamat tahun baru, Tuhan memberkati. Sudah cukup. Nah, itu lebih sesuai dengan karakter kita sebagai orang Kristen. Oke, saya berhenti sampai di sini ya. Nah, sekarang mana Pak Pendeta? Ya, sekarang silakan kalau ada yang mau. Ya, baik Bapak Ibu, demikian penjelasan dari Pak Paulus ya berkaitan dengan makna Imlek bagi kita anak-anak Tuhan ya. Jadi kita sebagai orang percaya memang yang harus diperhatikan itu apa tadi culture sama apa ritual ya. Jadi harus bisa dibedakan mana yang culture budayanya, mana yang ritualnya penyembahannya ya. Nah yang tidak boleh itu adalah penyembahannya, betul Pak Paulus ya? Betul, betul. Nah, tapi kalau budaya itu tidak masalah sebenarnya, selama budaya itu juga tidak bertentangan dengan iman Kristen gitu ya. Betul, betul. Ya, mungkin ada yang ingin bertanya di antara kita berkaitan dengan makna Imlek ini ya. Mungkin selama ini ada hal-hal yang mengganjal mungkin pemahaman kita tentang Imlek. Jadi malam ini mumpung ada Pak Paulus Daun, silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya, saya kasih kesempatan. Ayo, monggo silakan yang mau bertanya. Ya, saya mau tanya, boleh? Ya, silakan Pak Hartono. Kalau Cengbeng itu boleh enggak ya ke kuburan? Ya. Oke. Itu saja? Ya. Itu saja. Ya, itu Ya. aja. Orang Kristen boleh enggak ikut Cembeng? Ya. Why not? Boleh. Kembali kepada prinsip yang saya berikan tadi. Kalau Cembeng itu, orang kan datang menyambangi kuburan. Betul ya? Kita menyambangi kuburan, masa nggak boleh? Ya. Lalu di kuburan kita bersih-bersih. Masa bersih-bersih nggak boleh? Ya toh? Ya kan? Lalu kita bawa bunga, menebarkan bunga. Masa nggak boleh? Nggak ada masalah kan? Nggak ada hubungan dengan ritual. Ya? Ya. Yang nggak boleh, kalau orang Tionghoa ke kuburan itu mereka sembahyang. Nah itu yang nggak boleh kita ikuti. Ya sembahyang kan kuburan kan, kasih makanan kepada Allah. Berbentuk roh, nah itu ritual itu yang nggak boleh. Kalau kita datang ke kuburan, membawa bunga, ya, ditebarkan. Nah setelah itu boleh nggak berdoa? Banyak yang sering bertanya begitu. Ya. Bukannya boleh, nggak boleh, cuma doa untuk apa? Doa untuk yang sudah meninggal, ya nggak boleh dong. Karena dia kan sudah meninggal. Lalu apa yang kita buat? Kita boleh berdoa, tapi jangan di depan bongkai ya. Nanti orang kira kita sembahyang. Kita di samping aja. Kalau saya biasanya lakukan yaitu saya merenung bagaimana orang tua dari kecil menjaga kita, memelihara kita, ya kan? Jerih payahnya waktu sakit, bagaimana susahnya dan sebagainya. Lalu kita berdoa kepada Tuhan, sekarang saya menjadi orang tua. Tolong bantu saya untuk menjadi orang tua sama seperti orang tua saya, dan kalau bisa lebih baik daripada orang tua saya. Nah, itu boleh, ya. Makanya waktu saya mengembalakan sidang, waktu tahun baru atau Cembeng C itu, ya, hari raya
cembeng itu. Saya di gereja berkhotbah cembengnya orang Kristen. Sampai anggota jemaat lihat saya, matanya menggeliat. Oh, begitu ya? Saya bilang iya. Karena itu kultural. Penyembahannya itulah itu yang enggak. Ya. Jelas ya, Pak? Oke, ya, makasih. Kalau enggak mengerti boleh tanya lagi ya. Itu aja sih Pak dari saya. Yang lain Ya, mungkin. oke. Ya, oke. Ya, terima kasih Pak Tono untuk pertanyaannya. Ya, baik. Apakah ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya kepada Pak Paulus? Ya, Saya mau tanya. oke. Silakan Pak Alek. Malam Pak Ya. Paulus. Saya mau tanya ya. Ya, Biasanya kan sebelum Pak Alek mana ini? Yang mana ini? Ya, mana Pak Alek? Oh, ini ya, oke. Silakan. Oh, Alek Wu Zhen Qiang ya. Iya. Oke. Ya, Pak Alek silakan. Biasanya sebelum Imlek, malam Imlek itu kan semua ada sembahyangan ya. Seperti tadi kan sudah dijelaskan. Kan sedia makanan di meja sembahyangan. Ya. Makanannya kan enak-enak. Sayang Pak kalau nggak dimakan. Biasanya habis itu saya makan itu Pak. Gimana Pak? Ya. Sayang Jadi kalau dibuang sia-sia itu. ya. Itu ceritanya begini, boleh nggak kita orang Kristen Tionghoa makan makanan yang sudah disembayangi? Ya. Nah, waktu saya belum percaya, saya pernah tanya mama saya, Mama, makanan yang disajikan ini sebelum disembayangi dengan tidak disembayang, apa sih bedanya? Dia bilang ada bedanya. Kalau sudah disembayangi itu ada rasa tawar. Dia bilang begitu loh ya, sama saya. Tapi saya sendiri makan sih nggak rasa apa-apa. Nah sekarang kembali kepada pertanyaan, boleh nggak? Ya. Nah sebenarnya banyak hal ya, kita bukan membicarakan boleh atau tidak, mau atau tidak. Ya. Nah tatkala kita mau makan, apa yang kita lakukan biasanya? Apa yang kita lakukan? Berdoa kan? Kalau berdoa sudah bersih nggak? Bersih kan? Ya. Demikian pula makanan sembahyang. Sebelumnya kita doakan jadi bersih kan? Sebenarnya tidak ada masalah kalau kita makan. Sebenarnya ya. Tetapi jangan senang dulu ya. Kalau saya menghimbau kalau bisa jangan makan. Karena apa? Karena kita makan bukan boleh, tapi kita mau atau tidak. Karena begini ceritanya, kalau kita makan makanan yang sudah disembayangi, kita bisa disalahpahami kekristenan kita, khususnya mama kita. Mama kita akan marah-marah. Kurang ajar kau, anak. Disuruh sembahyang orang mati, kamu enggak mau. Makanan orang mati kau mau. Kau tamjak, dia bilang gitu kan. Dan sering begitu kan. Nah, daripada kita disalahpahami, walaupun boleh kita jangan. Lalu kita ingin makan keluar aja. Ya. 10.000, 50.000 lah. Makan bakmi. Di luar udah kenyang-kenyang gitu. Ya kan? Jangan sampai disalahpahami. Artinya bukannya tidak boleh, tapi kita tidak mau. Nah, saya ceritakan pengalaman saya. Waktu saya percaya Tuhan Yesus, saya diusir sama mama saya. Papa kan udah lama meninggal. Diusir saya. Diakui saya sebagai anak. Tapi kemudian pelan-pelan dia terima saya. Mungkin karena dia melihat kesaksian hidup saya kan berbeda. Sebelum percaya dengan sudah percaya. Salah satu di antaranya, dia tetap sembahyang kan. Nah, kan saya pulang. Saya lihat ada apa makanan itu saya mau ambil makan. Dia bilang jangan makan nak ini sudah kotor. Ini sudah disembahyang. Lalu ya ini saya memang sengaja siapin untuk kamu. Dan dia siapin yang bersih. Karena dia tahu. Kira-kira begitu ya Pak. Pak Alek ya. Bisa ngerti ya. Iya.
Ya, Ya, pada Oke. intinya jangan jadi batu sandungan gitu ya. Betul, betul, puji Tuhan. Oke, masih ada? Ya. Ada lagi dari antara rekan-rekan yang ingin memberikan pertanyaan kepada Pak Paulus? Atau gini Pak Paulus, ada jemaat misalnya ya, saya pernah tahu di suatu waktu saya menghadiri satu tempat, dia orang Kristen Pak ya, orang Kristen. Pada waktu ada keluarga yang meninggal itu kan ada sembayangan ya. Ya. Nah dia bilang saya nggak mau jadi batu sandungan bagi keluarga saya yang belum percaya. Saya ikut sembayang. Tapi dalam hati saya waktu saya sembayang saya berdoa kepada Tuhan Yesus. Nah itu menurut Pak Paulus gimana Pak? Menurut Bapak itu boleh nggak? Ya. Prinsipnya tetap, ya dah, kita file di depan berbentuk roh nggak? Kalau berbentuk roh nggak boleh. Berarti kita menyembah kepada berhala. Firman Tuhan dengan jelas mengatakan tidak boleh. Tidak ada tawar-menawar kalau dari segi file. Wah, saya disalahpahami oleh ya. Makanya saya anjurkan gini. Kalau kita sudah menjadi Kristen, saya pernah di depan orang ramai itu, teman saya itu teriakin saya, kamu anak kurang ajar. Digituin saya. Kamu sudah jadi Kristen, pendeknya maki-maki dia. Saya diam-diam saja. Saya tidak mengeluarkan kata-kata pun. Tapi di kemudian hari, justru paman saya ini mengatakan saya anak yang baik. Tahu enggak kenapa? Karena tiap kali pulang saya kasih dia amplop. Maka dia puji-puji saya. Ya. Tapi yang penting ya, prinsip, saudara tahu nggak kenapa Bani Israel sampai kehilangan negara? Mengapa Bani Israel, orang Yahudi, sampai dibantai sebanyak 6 juta di tangannya Hitler? Kenapa? Hanya satu, karena mereka mendua hati. Mereka menyembah kepada Allah. Allah marah. Nah, sebab itu tidak bisa ditawar-tawar. Yang lain kita bisa tawar-menawar, tetapi dari penyembahan, no way. No way. Ya. Nah, lalu begini ceritanya. Ada kalanya kita berkunjung ke rumah orang tua. Gitu. Biasanya kan kita datang ke depan mati kan? Betul? Nah, biasanya di sana kita lalu apa? Icikung kan? Itu boleh enggak? Enggak boleh. Ya, karena yang kita cikungkan itu yang berbentuk. Lalu ada orang mengatakan saya enggak icikung tapi boleh enggak? Bukan boleh, enggak boleh, takut kita disalahpahami. Ya, kalau gitu kita coba mengenal. Lalu sekarang bertanya, Pak, kalau kami berkunjung ke tempat duka, begitu masuk langsung kami duduk, nunggu ayam, akan kurang sopan, ya kan? Lalu bagaimana? Biasa yang saya lakukan, saya datang, saya lewatin peti itu, lalu ke sebelah kiri peti. Di sana ada siapa? Ada keluarga. Lalu saya jabatkan tangan pada mereka. Kalau perlu di sana saya berdoa untuk mereka. Nah, setelah itu sajikan bubur aja. Nah, setelah selesai kita jabatkan tangan lalu pergi. Kelihatan agak sedikit tidak disalahpahami iman kekristenan kita. Begitu, ya. Ya, oke. Baik, masih ada lagi Bapak Ibu yang ingin memberikan pertanyaan kepada Pak Paulus? Silakan, mumpung masih ada beliau di persekutuan kita ini. Ya, kalau bisa saya anjurkan beli ini ya. Sembahyang itu semua ada. Cap Gome lah, Cap Jisyo lah, ya, ramalan lah, semua ada. Dan bagaimana, mana yang boleh, mana tidak boleh, kemudian bagaimana
kita bersikap, khususnya di tengah-tengah anggota keluarga. Saya jelaskan. Ya. Karena sering-sering begini, kita di tengah keluarga Kristen, ada kalanya acara justru kita lakukan. Yang boleh justru kita nggak lakukan. Dan tidak boleh kita lakukan. Itu kenapa? Karena kita tidak mengerti. Jangan bilang begitu ya. Jangan bilang anggota bahkan rektor sekolah teologi. Waktu saya lihat, saya tanya, hei, kenapa kamu kok icikung san cikung di depan anu? Kenapa nggak boleh? Saya bilang, unit nak tahu nggak itu artinya? Saya jelaskan. Oh begitu ya? Iya. Rektor loh. Rektor sekolah teologi loh. Ngawur itu. Nah ini ya yang menjadi sebab mengapa saya untuk memberitahukan. Oke. Ya. Ya. Ini saudari-saudari ada. Ya, silakan. Saudara-saudari, sekarang saudari-saudari mungkin yang bawa tanya, silakan. Jangan takut deh, tanya ya. Saya ini pendeta yang baik kok. Mungkin Bapak Ibu yang menyaksikan lewat YouTube juga boleh bertanya ya, lewat pertanyaannya. Saya mau nanya, Pak. Iya. Tentang sio-sio. Jadi ada yang bilang sio ini nanti ciong sama sio itu tidak boleh menikah lah atau tidak boleh bekerja sama atau apapun itu. Mungkin Bapak bisa kasih kami sedikit pengertian kita orang Kristen menanggapinya seperti apa? Ini dalam buku saya ada ini mengenai sio ya. Saya kasih tahu prinsipnya aja. Kalau sio itu dipakai untuk mengetahui umur kita. Gitu? Seperti saya sio monyet. Gitu, umur saya berapa. Kalau itu tujuannya ada masalah. Mengerti enggak? Tetapi kalau sio itu dipakai untuk menjadi penentu, itu kita tolak. Itu tahayul. Banyak muda-mudi kasihan karena sionya ciong. Mereka sudah cintanya setengah mati terpaksa diputuskan. Itu tidak benar ya, jodoh itu ditentukan oleh Tuhan. Bukan oleh sio, kasihan. Itu binatang itu derajatnya itu jauh lebih rendah daripada kita. Di antara ciptaan Allah, yang paling tertinggi itu adalah manusia. Kenapa kita mempercayai hidup kita, kehidupan kita kepada binatang-binatang? Bodohlah kita. Kenapa? Dalam Amsal dikatakan, manusia mereka-reka. Ya, manusia memikirkan ini, memikirkan itu, setelah ini, setelah itu. Boleh. Tetapi yang menentukan siapa? Tuhan. Ya, sama seperti saya, waktu cari jodoh, pusing 7 kali. Lihat ini jatuh cinta, lihat itu jatuh cinta. Akhirnya semuanya nggak jadi-jadi. Terakhir yaitu istri saya. Lalu sekarang saya bertanya, kenapa kok ini? Kenapa kok bukan itu? Bukan yang ini, yang lain-lainnya. Kenapa kok ini? Nah, ini tulang rusuk saya yang hilang. Yang diberikan oleh Tuhan kepada saya. Nah, tulang rusuk yang hilang saya dapatkan, saya taruh, cocok. Tidak kelonggaran, tidak kesempitan. Pas. Karena itu tulang rusuk saya. Kalau kita cari sendiri, kita dapat tulang rusuknya orang lain. Ada kalanya kesempitan, ada kalanya kelonggaran. Sepanjang hidup kita akan menderita. Itu keluarga banyak sekali berantakan, ada ketenangan yang begitu. Kita harus beri dengan air mata. Lalu itu bukan kehendak Tuhan, cerai dong, nggak boleh. Ya, yang salah kan kamu. Ya, nggak boleh cerai. Bagaimana? Pikul salib itu. Nah, kalau ini cerita tentang pernikahan ini, nanti kita lebih lanjut, nanti nggak pulang kita semuanya. Oke, tahu ya begitu ya. Terima kasih Pak penjelasannya.
Iya, oke. Ya. Masih ada lagi kah? Kalau yang dari YouTube ini klub enggak bisa ya, karena live chat-nya di off kan, karena diserahkan ke anak-anak. Jadi bagi teman-teman yang ingin bertanya bisa WA ke saya ya. Bisa kirim ke WA saya. Bagi teman-teman yang ikut melewat YouTube bisa bertanya lewat WA saya. Ya, masih ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya. Ini Bro Niko siap-siap mau tanya. Oh enggak ya. Saya kira mau tanya tadi. Sudah siap-siap nih. Malam Pak Paulus mau tanya beli bukunya di mana itu Pak caranya? Pak, atau ke marketplace, ke Shopee atau kemana ya Pak untuk membeli buku? Oh ini buku ini, ya. Pak, ya, terima kasih. Ke ini apa namanya? Apa istilah itu? Yang Tokopedia ya? Apa Pedia kan? Oh, toko online Pak. Baik. Iya, Pedia itu ada, ya. Atau Baik. nanti sama Bapak Pendeta ya, pesan aja. Nanti kan bisa menghubungi saya. Sekarang kan gampang bisa dikirim melalui ini apa, Tiki kayak apa-apa. 1 hari aja udah sampai. Ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Iya, iya. Ya, baik Bapak Ibu, sepertinya tidak ada pertanyaan lagi nih ya. Saya kira apa yang disampaikan Pak Paulus pada malam hari ini cukup mudah juga untuk kita mengerti ya. Bagi Bapak Ibu nanti yang ingin lebih tahu lagi bisa mendapatkan buku karangan Pak Paulus ya berkaitan dengan hal ini. Bagi Bapak Ibu juga yang ingin mungkin melihat lagi tayangannya bisa lihat lewat YouTube GKT Nazaret Pondok Indah ya, bisa melihat lewat GKT Nazaret Pondok Indah. Kalau pesan Ya. dulu tunggu dulu anak saya ini kalau mau dapat buku itu dengan bagaimana? Katanya ke Tokopedia. Oh, Tokped ya, oke. The Daunan Store. The Daunan Store. Oh, The Daunan Store Pak ya. Ya. Jadi nama belakangnya Pak Paulus ya pakai daun itu ya. Daun. The Daunan jadi. Saya Yap toh, saya. Yap, Oh. itu kan daun. Yap. Oh, Makanya sama Ye- dengan Yemen ini. Yeun. Kenapa? Oh, oke. nanti Ada lagi? ke tokonya ada ditulis katanya. Oke, Tokopedia ya. Iya, Tokopedia. Ini Oke. anak saya yang ngurus dia yang ngurus tuh. Oke. Ya. Oke. Masih ada Bapak Ibu yang ingin bertanya? Saya kasih kesempatan 1 kali lagi. Baik, tidak ada ya? Ya, baik kalau tidak ada, kami mengucapkan banyak terima kasih untuk pelayanan Pak Paulus Iya. malam hari ini. Baik. Membuka pemikiran kami juga berkaitan dengan Imlek ya. Karena ada juga beberapa orang yang saya temukan ya, itu bilang kami orang Kristen tidak perlu Imlek-Imlekan. Orang Kristen itu tidak perlu ibadah Imlek, ya nggak perlu ibadah Imlek. Ada yang seperti itu ya. Nah, terima kasih untuk pembahasan malam ini, paling tidak memberikan kita satu gambaran ya sebagai Tambahan sedikit. Ya, silakan, Pak. Imlek itu bukannya nggak diperlukan. Ya, kita kan mempunyai tugas pergi untuk mengabarkan Injil. Betul nggak? Nah, bagaimana caranya? Yaitu mempergunakan setiap kesempatan yang ada. Khususnya Tahun Baru Imlek. Ya, kalau gereja-gereja lain mempergunakan Tahun Baru Imlek itu sebagai momen. Mereka mengadakan itu di restoran atau mengadakan di hotel. Lalu mengundang sanak famili datang. Ya, kita kasih mereka tiket cuma-cuma. Datang mereka makan. Nah, di sana kita lalu mengadakan kebaktian. Itu seperti di Makassar ya. Gereja yang pernah saya gembalakan. Mereka khusus. Demikian pula di Balikpapan.
Demikian juga di Medan. Mereka gunakan itu tahun baru Imlek. Gitu. Kalau undang mereka ke gereja, antara mereka tidak mau datang. Tetapi kalau diundang ke hotel atau ke restoran, undang makan begitu. Nah, sebelum makan kita bicara mengenai Imlek. Ya. Nah, di sana pada umumnya seperti di mana? Seperti di Balikpapan. Malam itu saya bawakan. Minggu itu kebetulan hari Minggu. Waktu itu Jumat yang diadakan, ya. Kemudian Minggu. Orang-orang yang ikut hari Jumat itu dalam kebaktian. Pendetanya senangnya minta ampun. Tidak pernah mereka datang ke gereja, tetapi melalui penginjilan pada waktu Imlek bisa mereka datang. Itu kira-kira. Ya Pak. Ya betul ya. Jadi kesempatan bagi kita untuk PI memberitakan Injil. Betul. Ya, terima kasih Pak untuk penyampaian malam ini. Semoga memberkati kami semua ya. Amin. Amin. Baik Bapak Ibu, saya kira demikianlah pemaparan berkaitan dengan makna Imlek bagi kita orang-orang percaya ya. Biarlah ini menambah satu kebenaran di dalam kehidupan kita supaya kita tidak ragu ketika kita merayakan Imlek. Kita harus bisa membedakan mana budaya, mana penyembahan, ya, mana yang culture, mana yang ritual. Jadi kita harus bisa membedakan itu. Dan yang kedua, yang terakhir disampaikan oleh Pak Paulus juga mengingatkan kita bahwa dengan Imlek ini menjadi satu momen kesempatan bagi kita untuk memberitakan Injil. Ya, masih banyak keluarga-keluarga kita yang belum mengenal Yesus, belum percaya Yesus. Maka pada momen Imlek merupakan satu kesempatan bisa mengundang mereka mungkin ya ibadah khusus, mungkin ibadah di gereja merayakan Imlek, mungkin menjadi satu momen, satu kesempatan untuk memberitakan Injil kepada mereka. Ya, terima kasih Pak Paulus. Semoga apa yang menjadi pemaparan malam ini sungguh dapat memberkati setiap kami. Ya. Baik Bapak Ibu, kita akan tutup dalam doa ya. Saya akan mengajak kita semua berdoa ya. Saya mengajak kita berdoa untuk gereja kita GKT. Kita juga berdoa untuk jemaat, kita juga berdoa untuk setiap hamba-hamba Tuhan dan majelis, dan doakan juga untuk setiap penata layan. Dan tetap dukung doa juga untuk Pak Paulus Daun di dalam pelayanannya, supaya pelayanan beliau senantiasa dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Mari Bapak Ibu, kita tundukkan kepala, kita masuk di dalam doa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk pimpinan Tuhan di dalam persekutuan malam hari ini. Kami boleh belajar tentang kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan kami bagaimana ketika kami menyambut Imlek yang benar. Biarlah melewat pemahaman malam ini sungguh dapat menjadi satu bekal kebenaran yang sangat berharga di dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya, supaya kami dapat berjalan di dalam terang Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pemaparan yang begitu indah pada malam hari ini. Kiranya Engkau terus memberkati hamba-Mu, Bapak Pendeta Paulus Daun, di dalam pelayanannya. Tuhan senantiasa berikan kesehatan, Tuhan senantiasa berikan kekuatan kepada hamba-Mu. Tuhan pakai terus dia menjadi alat bagi kemuliaan nama Tuhan untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Hamba berdoa menyerahkan untuk seluruh keluarga Pak Paulus, kiranya Tuhan juga pimpin dan sertai. Lindungilah Pak Paulus sekeluarga di tengah-tengah kondisi pandemi seperti ini. Tuhan jaga hamba-Mu ini sekeluarga, jauhkan dari pandemi COVID-19. Berkati selalu dengan kesehatan dan kekuatan. Limpahkan berkat-berkat Tuhan di dalam kehidupan Pak Paulus sekeluarga. Terima kasih Tuhan, kami sungguh menyerahkan hamba-Mu di dalam tangan-Mu. Kami juga berdoa menyerahkan gereja kami ke dalam tangan Tuhan, pimpin, sertai, dan berkatilah gereja kami. Biarlah di tengah-tengah tantangan pandemi ini, gereja-Mu tetap eksis, tetap dapat menjadi berkat. Injil Tuhan tetap diberitakan, kebenaran firman dapat meneguhkan dan menguatkan setiap jemaat. Biarlah gereja-Mu tetap bertumbuh baik secara kualitas maupun secara kuantitas. Berkati hamba-hamba Tuhan, berkati majelis, supaya kami punya kesehatian di dalam melayani Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan, untuk memajukan pekerjaan Tuhan lewat gereja kami, GKT Nazaret Pondok Indah. Biarlah kami dapat bekerja dengan baik, bekerja sama dengan baik. Demikian juga dengan setiap pengurus yang ada, baik pengurus di bidang maupun komisi, maupun aktivis gereja, supaya kami boleh bergandengan tangan untuk sungguh-sungguh memajukan pekerjaan Tuhan lewat gereja kami, GKT Nazaret Pondok Indah. Tuhan berkati gereja kami sungguh-sungguh di tengah-tengah
tantangan dan pergumulan, Tuhan limpahkan segala kebutuhan dan keperluan, bahkan Tuhan mencukupkan segala sesuatu. Demikian juga untuk seluruh jemaat GKT Nazaret Pondok Indah, hamba berdoa menyerahkan di dalam tangan Tuhan, pimpin dan sertailah seluruh jemaat-Mu Tuhan. Di tengah-tengah kondisi yang sulit ini, Tuhan tetap memelihara, memberkati dan menyertai mereka. Tuhan lindungi setiap jemaat-Mu, jauhkan mereka dari hal-hal yang tidak diinginkan, terlebih lagi di tengah pandemi seperti ini. Biarlah Tuhan senantiasa memberikan kekuatan dan senantiasa memberikan kesehatan serta perlindungan bagi seluruh umat Tuhan. Tuhan cukupkan juga segala keperluan mereka di tengah-tengah kesulitan ekonomi yang besar oleh karena pandemi ini. Kami yakin dan percaya bahwa kami anak-anak Tuhan, Tuhan pasti menyertai, melindungi, memberkati, dan mencukupkan apapun yang menjadi segala kebutuhan dan keperluan dari umat Tuhan. Terima kasih Tuhan, jika ada umat-Mu yang sedang bergumul berat, menghadapi masalah yang berat, menghadapi sakit penyakit, bila Tuhan tolong mereka, campur tangan dalam hidup mereka, memberikan jamahan, memberikan kekuatan, dan memberikan kesembuhan yang daripada Tuhan sendiri. Terima kasih, teguhkan iman setiap umat-Mu Tuhan di tengah-tengah kondisi ini. Mereka tetap setia dalam mengikut Tuhan dan setia juga kepada gereja GKT. Terima kasih Bapak, kami berdoa menyerahkan juga untuk layanan ibadah online. Kiranya Engkau berkati anak-anak-Mu yang terlibat dalam pelayanan. Terima kasih untuk kehadiran mereka yang sudah mensupport, mendukung pelayanan online. Biarlah Tuhan terus pimpin mereka. Yang study, Engkau berkati study mereka. Yang bekerja, Engkau berkati pekerjaan mereka. Pimpin terus hidup mereka dan pakai mereka terus Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan dan membesarkan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Sekali lagi kami bersyukur untuk persekutuan malam ini. Biarlah dengan persekutuan ini kami sungguh diberkati oleh Tuhan. Dan sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Biarlah Tuhan juga memberkati kegiatan kami, kehidupan kami sepanjang malam ini. Jika kami istirahat, bila kami boleh tidur dengan nyenyak dan besok pagi boleh disegarkan kembali. Dan Tuhan memberkati setiap aktivitas dan pekerjaan kami sepanjang hari Kamis esok. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur, berterima kasih hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Kita pujikan Bapak, terima kasih. Bapak, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji, terima kasih. Amin. Amin. Silakan ambil saat teduh, Bapak Ibu. Tuhan memberkati kita semua. Ya, terima kasih sekali lagi Pak Paulus untuk pelayanannya malam hari ini. Ya, semoga memberkati kami semua. Mungkin di waktu kita bisa bersama-sama lagi di dalam pelayanan yang akan datang, gitu Pak Paulus. Ya, terima kasih untuk rekan-rekan semua yang sudah hadir lewat Zoom maupun rekan-rekan yang ikut lewat YouTube. Ya, terima kasih. Semoga persekutuan kita malam ini dapat memberkati setiap kita semua. Ya, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih. Jaga kesehatan Bapak Ibu ya. Oke, terima kasih semuanya. Salam pamit. Dadah.